Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GOL Channel, Gamma Eksakta Online. Pada video kali ini, GOL akan membahas soal-soal CPNS khusus untuk tes intelijensia umum atau TIU. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, persaingan pada tes ini tidaklah mudah, maka diperlukan ketepatan serta kecepatan dalam mengerjakannya. Bagi para pejuang CPNS di seluruh Indonesia, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya. Baik, ini adalah soal yang pertama, yaitu tentang keterhubungan atau korelasi. Di sini antara hukum dengan penduduk. Nah, hubungan hukum dengan penduduk adalah hukum dibuat untuk mengatur penduduk atau untuk mengikat penduduk. Nah, dari opsi jawaban yang di bawah ini, yang sesuai dengan keterkaitan atau keterhubungan antara hukum dengan penduduk yaitu kekang dengan kuda. Tali kekang digunakan untuk mengikat kuda atau untuk mengatur kuda agar dapat dikendalikan. Nah, maka dari itu jawaban yang tepat adalah opsi C. Selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu hubungan antara suap dengan politik. Dalam berpolitik, kita dilarang untuk menyuap. Nah, ketika kita melihat opsi yang ada di bawah ini, yang sesuai dengan hubungan antara suap dan politik yaitu sontek dengan ujian. Ketika kita ujian, kita dilarang menyontek, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Selanjutnya nomor 3 yaitu hubungan antara afirmasi dengan petunjuk. Afirmasi berarti penegasan atau petunjuk secara khusus. Nah, kemudian yang petunjuk adalah petunjuk secara umum. Nah, di opsi jawaban yang di bawah ini, yang sesuai dengan keterkaitan antara afirmasi dan petunjuk yaitu ditahan dengan didenda. Nah, ditahan ini tingkatannya lebih khusus dibandingkan dengan didenda, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Nah, untuk soal selanjutnya, ini adalah sinonim atau padan kata. Sijil berpadanan dengan ijazah. Nah, sijil ini artinya adalah surat tanda tamat belajar. Dan ijazah adalah surat tanda tamat belajar juga. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, ijazah. Soal selanjutnya yaitu masih padan kata dari interim. Nah, interim ini artinya sementara atau sementara waktu, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal yang selanjutnya masih padan kata, itu padan kata dari latif. Nah, latif ini artinya adalah lembut, cantik, halus, seperti itu. Jadi, jawaban yang tepat yaitu B, lembut. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal lawan kata atau antonim. Nah, anggara artinya adalah buas atau liar. Jadi, jawaban yang tepat adalah jinak, C. Nah, selanjutnya yaitu masih lawan kata, takzim. Takzim artinya hormat. Jadi, jawaban yang tepat adalah acuh. Nah, jawabannya E. Nah, soal selanjutnya masih antonim atau lawan kata, sekuler. Nah, sekuler artinya kebendaan atau duniawi. Jadi, jawaban yang tepat adalah keagamaan, C. Nah, soal selanjutnya kita masuk ke numerik. Soal deret. 135, 27, 357, 125, 579, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat 135 dengan 357, kemudian 579 ini sama-sama ditambah 222. Nah, ini juga ditambah 222. Nah, kemudian kita lihat di sini 27, di sini 125. 27 itu sendiri yaitu 3 pangkat 3. Sedangkan 125 itu 5 pangkat 3. Nah, di sini 3 lalu ke 5. Jadi untuk selanjutnya di sini adalah 7. Sama-sama ganjil. Nah, 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 adalah 340
3. Maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Selanjutnya masih tentang deret. Nah, di sini kita punya 135, 357, 579. Ini sama-sama ditambah dengan 222, sama seperti soal yang tadi. Nah, artinya soal ini adalah deret lompat 2. Sedangkan kita membutuhkan yang ini, yaitu setelah dari lompatan 579. Maka kita hanya perlu menjumlahkan 579 dengan 222. Nah, ini jika dijumlah hasilnya yaitu 801. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi A. Baik, sekarang kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal 12. Di sini ada deret 123, kemudian 27, kemudian 234, lalu 256, 345, kemudian titik-titik. Nah, di sini kita akan membentuk suatu pola. Kalau kita lihat di sini ada 27. Nah, 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian jika kita melihat di sini ada 256. Nah, 256 ini sama dengan 4 pangkat 4. Nah, dari pola ini, maka kita bisa menentukan pola yang ada di titik-titik ini, yaitu 5 pangkat 5. Nah, 5 pangkat 5 itu, artinya 5 dikali 5 sebanyak 5 kali, hasilnya yaitu 3125. Maka jawaban yang tepat yaitu jawaban E. Baik, sekarang kita melanjutkan. Nah, ini soal numerik, masih soal tentang hitung-menghitung. Di sini ada 3,75 dibagi dengan 1,875. Nah, untuk soal ini kita bisa mengalihkan keduanya dengan 1000 agar kita tidak terganggu dengan koma. Jadi kita bisa menuliskan 3750 dibagi dengan 1875. Nah, ini hasilnya adalah 2. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal selanjutnya 0,38 maksud saya 0,875 dikali 2 per 7 dikurangi 0,375 dibagi 1 7/8. Nah, di sini kita punya 0,875. Nah, 0,875 ini sama dengan 7 per 8. Jadi kita bisa menuliskan 7 per 8 dikali, ini 2 per 7 dibuat pecahan biasa menjadi 16 per 7. Sehingga kita bisa menyederhanakan ini, lalu ini juga, oke, jadi kita punya 2 dikurangi 0,375 dibagi 1 7 per 8. Nah, 0,375 itu bisa kita tuliskan 3 per 8. Kemudian dibagi dengan 15 per 8. Nah, karena ini pembagian, kita bisa menuliskan menjadi 3 per 8 dikali 8 per 15. Nah, kita bisa menyederhanakan ini dengan ini, lalu 3 dengan 15, sehingga kita memperoleh hasil 1 per 5. Nah, hasil 1 per 5 ini jika kita ubah menjadi bentuk desimal, maka akan jadi 0,2, sehingga hasilnya adalah 2 dikurangi 0,2, 1,8. Jadi hasilnya adalah, jawabannya adalah C. Baik, ini soal selanjutnya, 15 adalah 37,5% dari titik-titik. Nah, 37,5% bisa kita tuliskan 3 per 8. Jadi 15 adalah 3 per 8 dikali X. Nah, kita akan mencari X-nya itu berapa. Maka kita menemukan X sama dengan 15 dikali 8 per 3. Nah, kita bisa menyederhanakan ini, lalu kita memperoleh hasil yaitu 40. Jawabannya adalah D. Demikian pembahasan soal TIU, nantikan pembahasan untuk soal berikutnya di video yang selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan kali ini. Silahkan klik like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan, Gamma Eksakta.